Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini, Jumat 30 Juli 2021, akan dilaksanakan sidang skripsi. Perkenalkan, nama saya Anggita Danada Sihombing dari Pendidikan Biologi 2017. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Rusti M. Biomed selaku ketua sidang pada hari ini. Lalu kepada Dr. Andes Revikman DJ M. Biomed dan Dr. Anda Nurmasari Sartono M. Biomed selaku dosen pembimbing saya, serta kepada Dr. Hanum Isfaini MSI dan Dr. Anda Yulina RDM Biomed selaku dosen penguji saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga pada hari ini saya dapat mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Hubungan Persepsi tentang Akne Vulgaris dengan Perilaku Pencegahannya pada Siswa SMA. Adapun latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu timbulnya akne vulgaris dimulai pada usia remaja dan dewasa muda dengan tingkat keparahan di usia 17-21 tahun dan terbanyak di usia 15-18 tahun. Prevalensi terjadinya akne vulgaris di Indonesia pada wanita di usia 14-17 tahun sekitar 83-85% dan pada pria di usia 16-19 tahun sekitar 95-100%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 90% dari seluruh remaja pernah mengalami akne vulgaris, namun dalam derajat yang berbeda-beda, sehingga akan berdampak secara fisik maupun secara psikologi yang akan menimbulkan perilaku untuk pencegahannya. Perilaku sendiri ialah respon terhadap stimulus, dan persepsi merupakan bagian dari respon tersebut untuk mengolah stimulus yang datang. Oleh karena itu, persepsi dari seseorang akan memengaruhi tindakan seseorang. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat hubungan antara persepsi tentang akne vulgaris dengan perilaku pencegahannya pada siswa SMA. Lalu penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi tentang akne vulgaris dengan perilaku pencegahannya pada siswa SMA. Dan penelitian ini memiliki manfaat sebagai sumber informasi dan sumber relevan bagi penelitian yang terkait. Bapak dan Ibu, penelitian ini juga dilandasi oleh teori-teori. Untuk teori persepsi akne vulgaris dikutip dari Slameto tahun 2010, Robbins and Judge tahun 2013, Saleh tahun 2008, dan Siraf and Levy tahun 2012. Untuk teori perilaku pencegahan vulgaris dikutip dari Noto Atmojo tahun 2014, Harahap tahun 2000, dan Skinner tahun 2013. Adapun hasil penelitian yang relevan terhadap penelitian ini yaitu yang pertama dari Anisha, Revikman DJ, dan Sihayu pada tahun 2018, lalu yang kedua dari Prima tahun 2018, dan yang ketiga dari Andi tahun 2009. Berikut merupakan kerangka berpikir yang mana kebersihan kulit wajah yang kurang diperhatikan dapat menyebabkan pori-pori kulit tersumbat, sehingga akan menimbulkan akne vulgaris. Penderita akne vulgaris yang cukup tinggi akan menimbulkan perilaku, baik perilaku yang baik maupun perilaku yang kurang untuk pencegahan terbentuknya akne vulgaris. Tingkat persepsi mengenai akne vulgaris memengaruhi perilaku pencegahan akne vulgaris, yang mana persepsi positif mengenai akne vulgaris akan membuat remaja untuk berperilaku baik juga guna mencegah timbulnya akne vulgaris. Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dikemukakan, maka dapat ditemukan hipotesis penelitian yaitu terdapat hubungan antara persepsi tentang akne vulgaris dengan perilaku pencegahannya pada siswa SMA. Penelitian ini dilakukan di SMA N36 Jakarta pada bulan Januari-Februari 2021. Metode yang digunakan deskriptif kuantitatif dengan studi korelasional dengan jumlah sampel sebanyak 66 siswa. Berikut merupakan desain penelitiannya. Lalu untuk instrumen penelitian, yang pertama variabel persepsi akne vulgaris. Butir soal diuji validitas menggunakan percent product moment dan didapat butir soal yang valid sebanyak 25 butir. Lalu dilakukan uji reliabilitas menggunakan alpha kornba dan diperoleh reliable berkategori sangat tinggi. Lalu untuk variabel Y, perilaku pencegahan akne vulgaris, butir soal dilakukan uji validitas menggunakan percent product moment pada alpha 0,05 dan diperoleh sebanyak 24 butir soal yang valid, lalu dilakukan uji reliabilitas menggunakan alpha kornba dan didapat reliable berkategori sangat tinggi. Berikut merupakan hipotesis statistikanya. Lalu dilakukan teknik analisis data, yang pertama dilakukan pengolahan skor, lalu dilakukan uji prasyarat, dan yang ketiga dilakukan uji hipotesis. Selanjutnya merupakan hasil penelitiannya untuk variabel X, yaitu persepsi akne vulgaris. Distribusi frekuensi nilai tertinggi diperoleh dari rentang nilai 77-81 dengan jumlah siswa 17 siswa. Lalu untuk kriteria nilai persepsi akne vulgaris diperoleh kriteria netral yang terbanyak dengan persentase 76%. Lalu untuk persentase skor rata-rata indikator persepsi diperoleh indikator proses informasi yang memiliki skor tertinggi. Lalu untuk nilai persepsi akne vulgaris berdasarkan jenis kelamin diperoleh kategori netral yang terbanyak dari jenis kelamin perempuan maupun laki-laki.
Lalu untuk variabel Y, perilaku pencegahan anak vulgaris, diperoleh rentang nilai 68-72 yang tertinggi dengan jumlah siswa 22 siswa. Lalu untuk kriteria terbanyak diperoleh oleh kriteria sedang dengan persentase 69,7%, dan untuk persentase skor dimensi terbanyak diperoleh oleh dimensi praktik, dan untuk nilai perilaku pencegahan anak vulgaris berdasarkan jenis kelamin diperoleh kategori sedang yang terbanyak dari jenis kelamin perempuan maupun laki-laki. Selanjutnya uji prasyarat. Yang pertama dilakukan uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Untuk variabel persepsi anak vulgaris diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,2. Variabel Y perilaku pencegahan vulgaris diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,085. Nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari alfa 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Lalu dilakukan uji homogenitas menggunakan uji Bartlett dan diperoleh kedua variabel nilai signifikansinya 0,38 yang mana lebih besar dari alfa 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa pengelompokan data memiliki varians yang homogen. Dari pengujian diperoleh konstanta alfa yaitu 32,788 dan koefisien regresi B 0,516. Dengan demikian persamaan model regresinya yaitu Y topi sama dengan 32,788 plus 0,516x. Untuk uji signifikansi diperoleh nilai signifikansi 0,00 yang mana lebih kecil dari alfa sehingga model persamaan regresi dinyatakan signifikan. Uji linearitas diperoleh F hitung sebesar 0,868 dan lebih kecil daripada F tabel 3,92 maka terima H0 sehingga dapat dikatakan bentuk hubungan linier. Hasil uji koefisien korelasi menunjukkan RxY sebesar 0,54 yang termasuk ke dalam kriteria cukup kuat. Lalu untuk hasil koefisien determinasi diperoleh sebesar 29,2%. Pembahasannya yang mana tingkat persepsi akne vulgaris yang dimiliki siswa terbagi menjadi 3 kriteria, yaitu dari positif 14%, netral 76%, dan negatif 10%. Perbedaan tingkat persepsi ini dapat dikarenakan adanya faktor yang memengaruhi persepsi tiap individu, yang mana menurut Peter dan Lubis, minat, kepentingan, dan kebiasaan dapat memengaruhi persepsi seseorang. Untuk perolehan nilai tertinggi yaitu dari indikator proses informasi yang mana dapat diartikan bahwa siswa sudah memiliki informasi yang lebih untuk dapat mempersepsikan akne vulgaris dengan baik. Untuk indikator terendah diperoleh dari indikator intensitas, di mana indikator ini berkaitan dengan seberapa fokus siswa dalam mempersepsikan akne vulgaris. Hal ini sejalan dengan penelitian Anisha tahun 2018, namun berlainan dengan Agustiningsi tahun 2019. Hal ini dapat dikarenakan adanya perbedaan sampel yang digunakan serta karakteristik demografi. Tingkat perilaku pencegahan dibagi menjadi 3 kriteria, yaitu baik 24,24%, sedang 69,7%, dan kurang 6,06%. Perbedaan ini dapat disebabkan karena adanya perbedaan pengalaman, lingkungan, serta sosial budaya responden dalam mengakses informasi perihal akne vulgaris. Karena dengan adanya informasi yang diperoleh, responden dapat mengetahui bagaimana upaya pencegahan juga faktor-faktor apa saja yang memengaruhi terbentuknya akne vulgaris. Perolehan nilai tertinggi diperoleh dimensi praktik. Hal ini dapat mengartikan bahwa siswa sudah melakukan tindakan terbuka yang mana didasari oleh niat dan keputusan, di mana dimensi praktik ini mencerminkan kemungkinan seseorang sudah melakukan tindakan tertentu, yang dikutip dari Schiffman tahun 2015. Untuk dimensi terendah diperoleh dimensi sikap sebesar 30,77%. Hal ini mengartikan bahwa masih rendahnya perilaku tertutup yang dilakukan oleh siswa. Contohnya seperti pola hidup sehat, yakni masih suka tidur terlalu larut atau hanya 6 jam bahkan kurang. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang berkontribusi dalam perkembangan akne vulgaris. Menurut Dumger et al. Tahun 2021 dan Anissa dan Sulistiasari tahun 2021. Nah, dari hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan positif persepsi tentang akne vulgaris dengan perilaku pencegahannya pada siswa SMA. Hubungan positif yang dimaksud berarti memiliki arti bahwa kedua variabel mengalami perubahan ke arah yang sama, yaitu semakin tinggi persepsi siswa tentang akne vulgaris, maka perilaku pencegahan yang dimilikinya akan semakin tinggi. Diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,54, yang mana termasuk hubungan cukup kuat, dan sebanyak 29,2% variabel persepsi berkontribusi pada variabel perilaku pencegahan. Rendahnya kontribusi yang didapatkan disebabkan oleh masih terdapat 70,8% variabel perilaku pencegahan berhubungan dengan faktor lain seperti contoh dari faktor budaya, kondisi ekonomi, dan juga lingkungan sosial.
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara persepsi tentang akne vulgaris dengan perilaku pencegahannya pada siswa SMA. Implikasi dari penelitian ini yaitu adalah siswa diharapkan dapat memiliki persepsi yang baik mengenai akne vulgaris dengan ditingkatkannya pemberian informasi dari sekolah sehingga perilaku pencegahannya dapat meningkat. Selain itu, informasi mengenai persepsi akne vulgaris dan perilaku pencegahan diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Untuk saran, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai perilaku pencegahan akne vulgaris terhadap aspek atau faktor yang lain seperti memperluas cakupan wilayah serta menambah sampel penelitian. Berikut merupakan bukti submit artikel ke jurnal Biodidaktika. Dan sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.